Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar mengenai sistem pernapasan manusia. Coba Ibu tanya, kalian kira-kira bernapas itu menggunakan apa sih? Lalu kalian bernapas itu menghirup apa? Coba ada yang tahu tidak? Coba angkat tangannya. Saya Bu, saya tahu. Oke, bernapas kita menggunakan hidung kan Bu, hidung, mulut. Lalu bernapas itu menghirup oksigen, lalu mengeluarkan karbon dioksida. Benar tidak Bu? Ya Bu, saya juga tahu. Kita bernapas itu menghirup udara, terus dikeluarkan Bu, menggunakan hidung sama mulut. Oke, supaya kalian lebih tahu silakan kalian cari informasinya di buku paket masing. Oke anak-anak, sekarang setelah kalian buka buku, sudah kalian tahu, Ibu akan jelaskan ya. Pernapasan itu merupakan pertukaran gas oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghasilkan energi, dan sisanya itu berupa karbon dioksida sama uap air. Nah, sistem pernapasan itu ada organnya. Pertama ada hidung. Nah, hidung fungsinya apa? Yaitu fungsinya untuk sebagai indera pembau, juga sebagai proses awal dari sistem pernapasan, yaitu untuk menghirup udara ya. Nah, di hidung itu dia ada punya namanya adalah rambut-rambut halus. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk apa? Untuk rambut halus itu fungsinya untuk jika ada kotoran maka akan disaring. Nah, itu akan dikeluarkan. Nah, yang kedua organ pernapasan itu ada namanya paring. Nah, paring ini adalah pangkal rongga mulut. Dia itu berhubungan dengan rongga hidung. Nah, di paring itu ada suatu katup namanya adalah paring. Nah, di belakang paring juga fungsinya buat apa? Itu fungsinya untuk ketika kita menelan makanan, jadi si katup itu dia akan naik dan menutup rongga hidung sehingga mencegah masuknya makanan ke hidung. Yang ketiga ada namanya laring. Nah, laring adalah pangkal tenggorokan. Nah, disinilah si pangkal tenggorokan ini dia kenapa sih kita bisa mengeluarkan suara, itu ada namanya katup epiglotis. Nah, si katup epiglotis ini fungsinya untuk menutup saluran napas pada saat menelan makanan. Dan di katup epiglotis juga dia punya pita suara sehingga kita bisa mengeluarkan suara. Selanjutnya itu ada namanya trakea, itu batang tenggorokan. Nah, itu merupakan saluran rongga di daerah leher. Jadi ketika si udara sudah masuk ke mulut, ke hidung, mulut, paring, laring, lalu masuk ke trakea. Selanjutnya itu ada bronkus. Bronkus itu adalah disebut dengan cabang batang tenggorokan, yaitu berjumlah 2 ya. Jadi fungsinya sama, dia itu untuk masuknya udara untuk menuju ke alveolus. Nah, itu dia fungsi dari bronkus. Ada lagi namanya bronkiolus. Bronkiolus itu cabang dari si bronkus ya. Fungsinya buat apa? Sama, dia sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveolus. Dan terakhir ada alveolus. Alveolus itu saluran akhir dari pernapasan manusia. Nah, dalamnya ada gelembung-gelembung udaranya. Nah, alveolus itu disinilah terjadi pertukaran antara apa? Antara O2 dan CO2. Jadi CO2 dia itu dari udara dihirup ke sel-sel darah, sedangkan CO2 dari sel-sel darah dikeluarkan ke ruang terbuka. Nah, disinilah proses pernapasan. Jadi darah yang mengandung CO2 dari tubuh itu dikeluarkan dan udara dari luar itu dimasukkan. Nah, disinilah proses alveolus, itu proses pernapasan yang menuju terakhir. Selanjutnya ada diafragma. Nah, ini jaringan otot pada organ paru-paru ya. Jadi si alveolus itu dia adanya di paru-paru ya. Jadi fungsinya buat apa? Nanti proses ada pernapasan dada, ada pernapasan perut.
Nah, itulah nama-nama organ-organ. Eh, eh, Don, tadi kamu ngerti tidak mengenai sistem pernapasan manusia? Iya, aku mengerti sih sedikit, tapi tadi yang dikatakan ibu itu ada penyakit-penyakit pada sistem pernapasan manusia apa saja ya? Tadi aku lupa. Oh, itu pertama ada namanya emfisema, yang kedua ada bronkitis, yang ketiga ada kanker paru-paru, keempat ada asma, kelima ada tuberkulosis, ada pleuritis, terus ada tonsilitis, pneumonia, terus ada apalagi ya, bentar aku lupa nih. Oh ya, ada rinitis, ada aspiksi, sama sinusitis. Itu nama-nama penyakitnya, Don. Oh iya, makasih ya Ren sudah mengingatkan. Yuk kita makan dulu di kantin.